Ini aku pikir tadi Bapak Ridwan Kamil. Mengeluarkan nilai atau value kita. Apa itu? Yang Allah titipkan ke dalam hati kita adalah kejujuran, kasih sayang, kesabaran. Orang yang mengeluarkan zakat fitrah, zakat mah tidak akan pernah miskin, tidak akan pernah jadi orang yang kere. Pasti Allah akan menggantinya lebih daripada itu. Amin, amin, amin. Ayo gengs yuk. Ini sebentar lagi udah mau lebaran. Udah zakat belum? Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo gengs Q, ketemu lagi sama aku Aiman Riki dan Ustadz Asep Hidayat. Nah, kita masuk di segmennya Kupat, kuliah 4 menit. Nah, Ustadz, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Ini aku pikir tadi Bapak Ridwan Kamil. Ini Mirip-mirip. ada kisah nih. Oh, ada kisah. Nanti ceritanya dah. Oke, siap. Ustadz, ini kan kita itu sekarang lagi di bulan Ramadan ini, sebentar lagi udah mau lebaran. Nah, kita diwajibkan untuk membayar zakat. Zakat. Nah, zakat itu seperti apa sih, Ustadz? Silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika berbicara zakat itu kan selalu berpasangan dengan sholat. Aqimus sholah wa atuz zakat. Nah, sekarang di bulan Ramadan kita harus menunaikan zakat fitrah. Kan gitu, untuk membersihkan diri fitrah. Nah, zakat fitrah itu kalau diukur dengan beras, ya itu kan minimalnya 2,5 kilogram atau 3,5 liter. Tapi sebenarnya itu adalah batas minimal. Jadi batas minimalnya adalah 2,5 kilogram atau 3,5 liter. Nah, kalau saya atau Aiman mau zakat fitrah dengan beras, saya mau tahun ini mau 1 ton aja gitu. Oh, itu cakep banget. Waduh, luar biasa banget 1 ton. Iya, batas minimal. Artinya kalau kita mengambil batas minimal, semua orang bisa gitu. Betul. Nah, makanya jangan bangga dulu kita sudah zakat fitrah ya dengan beras 2,5 kilogram serasa masuk surga. Kan gitu kan. Belum tentu. Makanya kalau ingin masuk surga, katakanlah dengan zakat fitrah perantaranya ya, jangan yang minimal dong. Yang maksimal. Yang maksimal. Masya Allah. Kan begitu. Nah, itu setelah zakat fitrah itu kan ada juga zakat mal. Nah, zakat mal itu dikeluarkan di saat sebelum Idul Fitri juga atau gimana tuh? Gini, zakat fitrah itu dikeluarkannya pada saat Hari Raya Idul Fitri atau di bulan suci Ramadan dari tanggal 1 sampai menjelang pelaksananya Idul Fitri, gitu kan. Nah, jadi itu pelaksanaan zakat fitrah. Kalau zakat mal itu dikeluarkan ketika kita punya harta itu sudah sampai ketemu tahun lagi. Misalnya kan tanggal kita buka usaha itu tanggal berapa di bulan April, tanggal 15 gitu kan. Nah, tahun depan di bulan April lagi. Nah, itu di tanggal yang sama dihitung sudah nisab apa belum? Nisabnya berapa? Kalau diemaskan itu sekitar 83 gram. 83 gram. Sekarang dikalikan aja. Kalau 1 juta berarti 83 juta. Itu dikeluarkan 2,5%. Itu pun minimal. Minimalnya. Minimalnya 2,5%. Betul. Berarti kalau saya mau mengeluarkannya 5%, bagus nggak? Ya, luar cakep. biasa itu mah. Nah, itu makanya. Nah, tetapi sebenarnya berbicara tentang zakat fitrah atau zakat mal bukan hanya sekedar materi yang harus dikeluarkan. Yang paling utama itu adalah menzakatkan fitrah kita, mengeluarkan nilai atau value kita. Apa itu? Yang Allah titipkan ke dalam hati kita adalah kejujuran, kasih sayang, kesabaran. Maka itu yang harus dikeluarkan. Berarti kalau begitu, ketika kita zakat fitrah itu, ya triggernya itu adalah pada saat bulan Ramadan. Nah, kalau hanya itu, ya sangat miskin banget gitu. Makanya setelah bulan suci Ramadan usai, maka tetap harus zakat fitrah. Menzakatkan value nilai kita. Keluarkan kejujuran kita, disiplin kita, semangat kita, zakatkan, keluarkan. Keren kalau orang sudah begitu. Masya Allah. Ini nih gengsi yang wajib kita contoh dan ikutin nih. Nah, kalau zakat mal tadi ya, zakat mal itu kan biasanya aku keluarkan tuh, aku pikir dikeluarkan pada saat lebaran. Nggak mesti. Nggak mesti ya? Nggak mesti. Tapi kalau memang mau di bulan suci Ramadan karena alasan pahalanya berlipat, ya silahkan. Nggak masalah. Oh gitu. Nah, banyak sekali nih yang kita lihat nih Ustaz, kalau di TV-TV orang-orang kaya terus bagi-bagi, misalkan uang gitu. Nah,
itu tuh masuknya ke dalam zakat mal atau emang sedekah akhirnya? Kalau zakat mal itu kan hitungannya jelas. Mm-mm. Ya, artinya kalau misalnya saya punya 83 gram, kan gitu, kemudian 2,5%-nya berapa, itu yang dikeluarkan. Nah, kalau misalnya sekarang saya tidak menghitung harta saya, tapi saya keluarkan, berarti itu masuknya ke infak atau sedekah. Oh, waktu sedekah. Kan hitung-hitungannya zakat mal itu jelas. Harus mencukupi minimalnya 83 gram kalau dimasukkan. Sudah nisab namanya. Nah, untuk dibagikannya untuk siapa aja? Ya, fuqara iwal masakin. Ada 8. Ya, 8 asnaf itu ya. Nah, itu yang harus diberikan kepada mereka. Ayo gengsku, ini sebentar lagi udah mau lebaran. Udah zakat belum? Nah, itu naikkan zakatnya. Nah, tapi sekarang ini ya Ustadz, Ustadz banyak banget nih namanya itu zakat online. Zakat online itu jadi misalnya lembaga ini biar memudahkan transfer aja ke sini. Nah, pandangan Ustadz sendiri dengan zakat online tersebut bagaimana? Mungkin jika lembaga itu dipercaya, ya amanah, tidak jadi masalah. Artinya amanah itu bukan hanya sekedar mengambil atau mengumpulkan, kemudian membagikan gitu kan. Tetapi amanah di sini juga adalah menyalurkannya kepada yang tepat enggak. Karena kan sekarang ada juga pengelola zakat itu yang dijadikan zakat produktif. Katakanlah dikumpulkan dari umat, kemudian dijadikan gedung untuk ini, untuk itu segala macam gitu kan. Karena mungkin berpikirnya lebih jauh lagi. Ini zakat produktif. Maka dari itu sekarang secara online yang penting yang mengumpulkannya itu amanah nggak gitu aja. Itu yang paling penting ya. Kita lihat dulu organisasi seperti apa. Iya, tetap harus hati-hati lah ya. Yes. Jadi jangan sampai kita memberikan peluang kepada orang untuk melakukan keburukan atau dosa. Masya Allah. Boleh Ustadz kasih pesan-pesan tentang zakat buat teman-teman? Ya, bulan suci Ramadan ini pastikan kita menyelesaikannya 1 bulan berpuasa dan kuatkan dengan zakat fitrah dengan mengeluarkan berupa makanan yang sesuai dengan yang biasa kita makan. Kalau beras ya 2,5 kg atau 3,5 liter ya sampai batas sebelum matahari terbit di hari raya Idul Fitri. Karena itu untuk menguatkan, menambah pahala kita. Kemudian yang kedua, apabila memang sekarang harta kita berlebih, sudah melebihi 83 gram emas, maka segeralah 2,5% dikeluarkan. Insya Allah, orang yang mengeluarkan zakat fitrah, zakat mah tidak akan pernah miskin, tidak akan pernah jadi orang yang kere. Pasti Allah akan menggantinya lebih daripada itu. Amin, amin, berbalin. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih banyak Ustaz. Sama-sama. Insya Allah. Sehat-sehat terus. Amin, amin, amin. Dan kalau kalian mau tahu info Ustadz lebih dalam lagi, boleh nih di follow Instagramnya dan juga di subscribe YouTube channelnya yang ini nih. Oke. Terima kasih banyak Ustadz. Sama-sama. Kalau gitu sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.